Business balik lagi nih kita di sesi Q&A di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi. Nah oke, sambil menunggu Pak Baskoro untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini, selamat datang untuk teman-teman semua yang baru bergabung di bisnis.id. Nah untuk teman-teman yang baru bergabung nih, perkenalkan, saya Sherly dari bisnis.id. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Pak Baskoro untuk ngobrol bareng teman-teman nih pada malam hari ini. Teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan mengenai topik pada malam hari ini ataupun di luar topik lainnya terkait value creation, marketing, ataupun terkait kendala bisnisnya teman-teman nih, untuk minta pendapatnya ke Pak Bas. Oke nih, wah sudah cukup banyak teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman semua dari mana aja nih? Boleh dong di absen dulu. Dari mana aja teman-teman semua? Oke, Pak Bas sudah join. Malam Pak Bas. Halo, Sally, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah saya juga. Baru aja masuk rumah sekitar 5 menit yang lalu. Dari luar ya? Iya, tadi biasa kan habis selesai urus-urusan dapetin stamp atau stiker visanya, saya harus keliling-keliling membagi-bagikan dokumentasinya ini ke bank lah, ke Maxis, kayak Telkomselnya kalau di Indonesia. Jadi ya itu tadi keliling-keliling dan cukup lama juga panasnya. Dari pagi saya ke Putrajaya, terus langsung tadi ke ada Maxisnya. Tadi saya ke yang di mana? Yang di Sunway ya, yang di tengah kota. Terus alhamdulillah tepat waktu nyampenya, walaupun mungkin telat 1-2 menit. Di tengah kesibukannya masih bisa berkomunikasi nih Pak sama teman-teman bisnis pada malam hari ini. Nah, pada malam Oke, hari ini oke. teman-teman yang bergabung nih Pak dari Temanggung, dari Sulawesi Tenggara, dari Sukabumi, dari Tangerang, juga dari Depok nih Pak. Sudah banyak. Iya, iya. Wah, ini kata Azai SMA, katanya clear suaranya malam ini Pak Bas. Mungkin karena deket deket di KL dengan Azai, jadi suaranya clear untuk Azai. Nah, teman-teman yang lain juga sudah banyak yang bergabung nih ya. Tadi ada Balance Bikini, terus ya seru-seru nih, ada Flower in Forest, Jati Kurnia. Waduh, keren-keren. Siapa lagi nih Serli yang bergabung ini dari Depok, dari Solo ya, Rani, halo. Flores, siapa lagi? Mas Balance Pak, Bikini tadi sih. Ayam Tohpati, halo. pada Pak Berti nih. Ada Kang Ocim Depok. Laku kopi, wis mantap. Siapa lagi? First Hijab Official. Wow, Clement Baby Shop Palembang. Wah, saya tahu Clement Baby Shop. Ya, Linda Alin. Wah, ini dari Sulawesi Tenggara nih, Alfa Rual. Kemarin saya pas selesai karantin, yang membantu saya di pusat kesehatannya di sini, nenek moyangnya dari Sulawesi. Jadi ini mungkin saudaraan nih sama sama siapa tadi? Wah, meleset namanya. Dari tadi siapa Sulawesi? Alvaro. Alvaro ya.
Iya, iya, Alvaro. Wow. Ini saya kalau saya scroll lagi, ada yang masuk lagi, turun lagi. Jadi saya rada susah melihat namanya. Ini memang handphone saya cukup unik. Ya, jadi istri sama anak-anak saya udah bilang, coba ya tuh handphone upgrade gitu ya, biar biar lebih apa, nalarnya lebih tinggi katanya handphone nih. Tangsel, First Hijab, official, salam kenal juga. Keren. Sorry nih, saya lupa nyalain AC sebentar ya. Oke, ini teman-teman semua sudah banyak nih dari Depok, dari Jatim juga sudah ada. Yes. Alright. Oke Pak, mungkin kita bisa mulai aja ya Pak langsung nih untuk topik malam hari ini. Ya, Disiplin oke. marketing Silakan. di startup. Silakan. Oke. Jadi apa tadi topiknya? Topik pembukanya malam ini ya. Disiplin marketing apa untuk bisnis startup Pak? Oke, disiplin marketing apa untuk bisnis startup? Ya, ini jadi hubungannya kemarin tadi malam kita membahas ini, Shirley ya. Kita membahas soal marketing for non-marketer. Jadi mungkin sebagian teman-teman kemarin sudah banyak yang ikutan juga. Bagaimana intinya pentingnya marketing untuk bisnis dalam skala apapun. Dan karena teman-teman di sini mungkin juga kebanyakan startup, ya pemula atau baru mulai, ya, saya ingin mengarahkan perhatian teman-teman ke yang subjek yang kita sebut marketing, oke, ke yang kita sebut marketing. Karena backgroundnya adalah banyak yang saya temui definisinya saja juga belum terlalu dipahami, dimengerti, apalagi diaplikasikan ya. Jadi gitu Shirley, saya ingin teman-teman kita sudah membantu ya, paling tidak saya secara spesifik melalui bisnis ID, melalui saya sendiri pribadi, share bagaimana pentingnya value. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam 2 tahun terakhir, saya sangat-sangat giat ya untuk membantu teman-teman memahami value dari sebuah produk atau jasa atau penawaran bisnisnya. Lalu saya dari situ ingin selangkah lagi lebih jauh mengenai marketing. Nah, kalau selama ini mungkin juga Shirley ya paham atau mendengar mungkin marketing, selling, branding ya, tapi lebih utamanya teman-teman banyak belajarnya dari sisi branding. Sama sekali tidak salah ya, benar sekali belajar branding itu penting. Tapi juga kalau kita lihat dari sisi marketing, marketing itu juga ada aspek-aspek yang perlu dipahami dan dipelajari. Ya, branding penting, tapi marketing pun bahagian daripada usaha kita memasarkan produk kita itu juga sangat penting. Nah, jadi disiplin apa nih? Disiplin marketing apa yang perlu dilakukan oleh bisnis startup? Nah, sebenarnya banyak ya. Kemarin saya sudah bahas beberapa, tapi saya ingin ngambil approach-nya, pendekatannya. Ini AC saya sudah nyala, tapi kok belum dingin-dingin, jadi saya masih keringetan. Jadi intinya adalah saya ingin mengarahkan bahwa langkah pertama kita harus menciptakan value, itu sudah pasti. Karena prinsip dasarnya yang namanya konsumen itu membeli value kita, itu harus dipahami sedalam-dalamnya. Nah, memang kita sering dengar ya bahwa people buys brand, itu benar juga. Ya, saya dalam berpraktisi di marketing, di bisnis secara general pun, memang brand itu sangat penting. Tapi brand itu hanya akan berbobot jika brand itu memiliki value di dalamnya. Oke, oleh karenanya pendekatan saya adalah ciptakanlah value. Value itu nanti menjadi jiwa raganya brand. Oke, nah value itu pun kalau sudah kita ciptakan, penghidupannya apa? Ya salah satunya kan dari brand itu ya. Tapi ada bauran marketing, ya kan? Bauran marketing yang
saya selalu gembar-gemborkan yang sederhana saja, yang mendasar, dan yang mungkin sudah lama dipahami oleh teman-teman pemasar atau marketer ya, yang 4P aja dulu. Oke, yang 4P aja dulu, yaitu product, promotion, price, sama placement. Oke, nah, itu teori yang kita selalu dengar, dengar dan selalu diterapkan. Bagaimana sebenarnya kesesuaian itu dengan zaman sekarang? Bagi saya merasa bahwa itu fundamental yang tidak bisa ditinggalkan. Mau dulu sampai dengan sekarang tetap produk, services, desainnya itu harus menjadi turunan dari value itu. Ya, jadi kalau kita belajar dalam value creation, kita sudah dapat value, kita turun lagi. Apakah produk atau jasa kita, ya, P yang pertama itu sesuai? Perlukah disempurnakan? Perlukah diganti? Nah, itu adalah cara kita menghidupkan value. Karena ingat, yang namanya product and services adalah kendaraan, oke? Tidak lebih hanya sekedar kendaraan dari value yang kita ciptakan. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekarang ini kita sudah punya value, atau kebalikannya, kalau kita sekarang sudah punya produk atau jasa, gimana kita belum punya value? Nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Jadi tetap kita harus bangun value itu, lalu kita turun balik apakah produk desain atau service design kita sesuai dengan value itu. Oke. Nah, terus yang kedua, soal promotion. Ya, soal promotion pun value yang kita sudah ciptakan untuk business offering kita hidupkan dalam bentuk promotion. Banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, bukan hanya sekedar price discount ya, tapi banyak sekali ya promotion itu. Beriklan, publicity, sales promotion, activation, publicity, dan seterusnya. Oke, banyak sekali. Nah, terus yang ketiga adalah price-nya. Nah, value itu selalu berbanding lurus dengan price, penghidupannya, ya, penghidupannya. Jadi value tertentu punya harga pasarannya. Saya nggak bilang produk yang punya value akan menjadi mahal, tidak, justru sebaliknya. Produk yang punya value justru produk yang punya harga pasaran dan dipahami oleh konsumennya, sehingga semakin tinggi value itu, semakin konsumen bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Saya nggak bilang lebih mahal, tapi lebih tinggi. Oke? Nah, itu adalah settingnya pricing, bahagian dari salah satu P-nya di marketing ya. Terus yang keempat placement ya. Placement itu kita harus memastikan bahwa produk kita berada di tempat di mana target kita berada. Oke? Nah, jadi frameworknya sederhana saja. Tetap 4 itu dulu aja. Ya, tetap 4 itu saja dulu. Walaupun kita sudah banyak mengalami yang namanya omnichannel ya. Omnichannel dalam penghidupan marketing itu juga sangat penting. Tapi saya pikir itu nanti kita bisa bahas di lain waktu ya, karena paling tidak yang 4 itu dijalani dulu, terus yang omnichannel mulai pahami dulu lah ya. Betapa pentingnya omnichannel saat kita mengintegrasikan antara channel of promotion, channel of selling, dan channel of distribution. Dan itu berlaku dengan segala kombinasinya. Itu omnichannel ya, secara umumnya dan gambar umumnya. Tapi sekali lagi, mulailah dari 4P pertama itu untuk penghidupan value, untuk disiplin marketing yang harus dilakukan, yang harus dilihat buat teman-teman. Oke? Nah, itu pun saja kemarin saya bahas nih, Shirley, bahwa aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dengan skema 4P itu, plus ya ada omnichannel, ada P yang kelima yaitu physical evidence, tentunya ada P lainnya ya kayak peoples and processes. Tapi yang 4 plus physical evidence, P kelima, dan juga omnichannel itu sudah cukup ya, cukup untuk para business startup. Oke. Nah, dari keempat itu saja, key activities-nya apa sih? Ya, key activities-nya apa sih?
itu aja kemarin saya bahas dengan sekilas saja cukup panjang lebar dan cukup banyak. Dan tidak cukup sebenarnya kalau kita bahas dalam waktu mungkin cuma 30 menit ya. Tapi saya ingin menyampaikan kisi-kisinya buat teman-teman ya. Jadi bisa diputar ulang lagi di IGTV saya yang semalam. Bahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Dan juga apa namanya selanjutnya kalau nanti ada pertanyaan di sesi selanjutnya, paling tidak frameworknya teman-teman sudah ada. Ya, disiplin marketing jalankanlah ya, lebih dari hanya sekedar value creation, tapi penghidupannya seperti apa di 4P plus omnichannel dan 1P paling tidak ya, physical evidence, dan activitiesnya pun sama. Kemarin saya sampaikan kita harus memahami playing field ya, kita harus memahami membangun value creation, terus yang ketiga value creation itu dimasukkan ke brand, lalu dari situ kita akan berlanjut untuk menargetin kepada right customer, dan setelah itu brand building activitiesnya di 4P itu tadi. Jadi semacam apa ya namanya? Semacam processes dan key activities paling tidak sudah ada apa scope-nya yang harus diperhatikan, dan lakukanlah kelima hal tadi ya, understanding playing field, lalu yang kedua adalah creating value, lalu yang ketiga masukkanlah value itu kepada brand Anda, lalu yang keempat target right prospect customer, lalu yang kelima apa, menghidupkan brand itu di 4P tadi paling tidak ya. Gitu, jadi apa namanya sederhananya ini sebagai topik pembuka dan moga-moga bermanfaat, dan mungkin juga apa ada pesan sisipan ya, kalau Anda ingin lebih memahami ini, Business ID punya kelas yang namanya e-course-nya yaitu Marketing for Non-Marketer. Baik, kita buka. Shirley, pertanyaan dari teman-teman? Oke nih Pak, mungkin teman-teman yang sudah punya pertanyaan boleh nih dituliskan di kolom chat ataupun di fitur pertanyaan di bawah pojok kanan ini. Oke, kita tunggu dulu nih Pak. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti e-course terbarunya Pak Bas ini, Marketing for Non-Marketers, bisa klik link di bio kami untuk pendaftaran via WhatsApp, karena melalui aplikasi akan kita launching pada tanggal 6 Desember. Dan yang semua amankan slotnya terlebih dahulu agar bisa mendapat special price-nya. Oke Pak, sebelum teman-teman menyiapkan pertanyaannya, saya ada pertanyaan nih Pak. Silakan. Kalau menurut Pak Bas sendiri itu standar keberhasilan suatu marketing pada suatu bisnis itu apa Pak? Standar keberhasilan dari suatu program marketing ya. Nah ini mungkin kita harus nge-set dulu KPI-nya dulu, Shirley. Kemarin ada pertanyaan bagus tuh ya dari di Live Haji. Jadi KPI di marketing itu apa saja? Nah kalau kita ingin mengukur keberhasilan, kita harus ada tolak ukurnya ya, alias namanya KPI. Perpanjangan adalah Key Performance Indicator. Nah biasanya di situ yang harus kita set dulu, Zer. Apa sih sebenarnya KPI-KPI yang berhubungan dengan marketing? Paling tidak yang mendasar dan umum itu adalah apa namanya, jualannya, revenue, ya, sales revenue. Ya, yang harus dipastikan buat teman-teman adalah walaupun notabene-nya marketing itu adalah creating demand, ya, menciptakan demand. Lalu juga kalau saya kemarin dalam definisinya saya perpanjang, dan walaupun saya sederhanakan, Shirley, intinya adalah menciptakan establish customer belief. Belief systemnya itu tercipta terhadap apa value yang kita ciptakan yang unik dan relevan di benaknya target konsumen kita. Jadi sebenarnya itu definisi marketing yang saya buat istilahnya. Jadi kemarin itu pembahasannya ada yang dari American Association ya, Marketing Association sorry, itu panjang lebar. Ya, tapi saya buat sederhanakan, dan versi saya Shirley adalah kita harus ciptakan customer belief. Ya, semacam keyakinan saya bahkan kemarin
istilahnya menganalogikan dan bercanda bahwa itu semacam kayak agama kedua gitu ya. Walaupun saya nggak ingin dibilang syirik ya, tapi maksud saya ekstrimnya itu seperti itu. Karena kalau kita punya keyakinan terhadap satu brand, ya itu harusnya tidak akan gampang digoyang. Tidak gampang apalagi pindah ke lain hati. Jadi benar-benar pentingnya marketing itu ultimately harus menciptakan customer belief yang sangat kuat terhadap value yang kita tawarkan pada konsumen yang kita targetin. Gitu. Jadi ultimately seperti itu. Nah, kembali kalau itu kita ukur orientasinya ke situ dan kita ukur, kita harus set KPI-nya yang mengarah ke itu. Belief systemnya, value-nya, keunikan dan relevansinya, dan yang terhadap customer kita. Nah, berarti kalau kita dapetin itu, yang pertama paling tidak ujung-ujungnya kita kan mau berjualan tentunya. Ya, nggak mungkin lah kalau Sherly yakin tapi akhirnya nggak beli gitu kan. Atau alias percuma aja, oke saya yakinkan Sherly, oh ini bagus barang, wah Sherly yakin, tapi akhirnya nggak beli. Saya rasa itu ya percuma aja. Nah, berarti keyakinan itu harus ada yang namanya conversionnya ke sales kan. Oke, jadi KPI-nya yang mendasar dan umum ya tentu ada sales, revenue. Ya, jadi jangan salah ya teman-teman. Karena saya mendengar bahwa tugas marketing itu hanya demand creation, nggak ada urusannya dengan sales. Saya yakinkan buat teman-teman, kalau ada marketing yang Anda rekrut, yang bilang bahwa tujuan saya tidak menjual, itu bisa langsung dipecat aja gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita harus menjual, creating demand untuk supaya mereka membeli barang kita. Oke? Nah, jadi KPI pertama ya sales. Terus lalu yang kedua apa? Biasanya adalah market share. Ya, market share, pangsa pasar. Market share itu juga bisa dalam bentuk volume share, ya, secara unit, secara liter, secara ton, secara ini, tapi juga bisa value share, nilai dari uangnya, ya, sehingga kalau jualan di pasaran kita bisa jual 10 ton senilai 100 juta, berarti kita 100 juta persentasenya terhadap pasarnya berapa miliar kah atau berapa ratus juta kah. Itu adalah market share dalam bentuk value. Oke, nah itu dua hal yang umum dan dasar. Nah itu kan lebih ke arah umumnya. Tapi juga kalau kita turunkan tadi mengenai keyakinan terhadap value kita, biasanya kita sudah akan bisa menciptakan atribut-atribut apa sih yang membangun value kita. Contohnya, kayak umpama Anlin lah ya. Anlin karena itu adalah nutrisi kesehatan tulang, atributnya apa? Waktu itu bisa jadi terbukti secara klinis atributnya. Terbukti secara klinis mencegah osteoporosis. Itu bisa jadi salah satu atribut pembentuk value-nya. Saya jadi dikenal sebagai expert di bidang kesehatan tulang, seumpamanya. Itu berarti udah ada dua atribut yang harus diukur dan dicapai. Gimana maksudnya dicapai? Yaitu kalau saya menyebutkan brand Anlin, berapa persen sih yang akan menyebut dan mengasosiasikan dua atribut itu terhadap Anlin? Biasanya kita udah ngeset, kita harus pokoknya setiap orang target kita ya itu 80% harus mengasosiasikan dua itu terhadap Anlin. Nah itu tingkat keberhasilan KPI untuk brand equity atau brand atributnya contohnya. Ya, terus apa lagi KPI-nya? KPI-nya bisa tadi kita penetrasi umpamanya. Jadi ada kalau dalam definisinya umum penetration itu ada weighted distribution atau numerical distribution, itu secara teknis lah. Intinya adalah pengukuran penetrasi keberadaan produk kita di universe daripada tempat-tempat jualannya. Kasarnya umpamanya Indonesia itu hanya sekecil umpamanya DKI Jakarta.
Di DKI Jakarta ada 1.000 outlet umpamanya. Nah, kita bisa bilang bahwa numerical dan weighted distribution-nya itu, say, weighted-nya aja lah, 70% umpamanya. Nah, itu menjadi KPI yang shared KPI ya antara marketing dan sales, di mana keberadaan produk kita harus ada di 70% keberadaannya. Seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Sherly tadi yang bagus sekali adalah kita harus ngeset KPI dulu sebelum kita bisa mengukur apakah kita berhasil atau tidak. Gitu. Dan tadi hanya contoh beberapa saja tuh, Sher. Banyak lagi kalau mau diurutin. Tapi KPI itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tergantung pada prioritas atau challenge-nya perusahaan saat itu. Ya, umpamanya kayak produk yang baru diluncurkan. Produk yang baru diluncurkan bisa jadi saya pingin pembeli pertama dalam 2 bulan pertama ada 25% umpama. Kalau ini produk baru. Nah, itu kan KPI itu nggak akan ada untuk produk-produk yang sudah jalan gitu, Sir. Yang sudah berada di pasaran 5 atau 10 tahun. Berarti nggak perlu pembeli pertama atau pembeli kedua gitu. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, moga-moga itu bisa jelas ya, umum apa dan yang bisa di-track berdasarkan pengukuran sukses faktornya gitu. Oke, berarti harus dibuatkan KPI-nya atau ukurannya ya Pak, untuk kita melihat nih kalau marketing kita ini berhasil atau tidaknya. Betul, betul sekali. Oke, kita masuk langsung ke pertanyaan nih Pak. Dari Azai_SMA. Apa itu trade Ya, marketing? Minta pencerahannya. trade marketing. Apakah trade marketing? Ya, saya terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara soal trade marketing, itu adalah marketing ke trade utamanya. Biasanya fungsi ini, trade marketing itu bisa di bawah organisasinya, atau bahagian lah, nggak di bawah ya, bahagian dari organisasi marketing, atau bisa menjadi bagian dari sales department ya, organisasi sales. Nah, tugas utamanya apa? Perannya paling tidak dulu ya. Perannya adalah sebenarnya dia adalah penjembatan antara marketing dan sales terhadap consumer. Apa itu penjembatannya? Penjembatannya adalah antara marketing dan sales internal dengan direct consumer ya. Biasanya ada pihak perantaranya. Ya, trade itu bisa jadi outlet-outlet ya, outlet-outlet yang ada ya, sehingga kita memastikan bahwa program marketingnya kita bisa kita kolaborasikan dengan pihak perantara itu, mau itu adalah distributor, agent, ataupun dia retailer langsung kayak supermarket, hypermarket, minimarket, reseller, siapapun di antaranya. Nah, tugasnya trade marketing itu memastikan bahwa produk kita benar-benar masuk di trade. Ya, masuk di trade ya, bekerja sama dengan tim marketing dan sales internalnya, mau dia di bawah marketing atau di bawah sales. Jadi dia memastikan bahwa pemasaran di trade ya, atau kadang-kadang disebutnya channel marketing juga ya, Asmi ya. Jadi kedua hal ini kita bicara soal channel marketing sebenarnya. Kalau dulu kita nyebutnya trade marketing karena channelnya umumnya trade. Tapi zaman sekarang belakangan itu adalah bahagian dari channel sebenarnya. Nah, jadi kalau sekarang aplikasinya seperti apa? Kita punya marketplace, kalau dulu masih banyakkan offline, itu adalah ya seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi zaman sekarang perantaranya kan banyak ya, marketplace-nya bentuknya online. Ya, kalau di regional ASEAN ini ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ya, ada Shopee, ada macam-macam. Nah, itu bagaimana kita sebisa mungkin channel marketingnya jalan juga. Masuk ke outlet itu yang nantinya juga bisa dilihat dan dirasakan oleh consumer akhir.
gitu. Nah, sebagai contoh, saya waktu saya di FNN di Malaysia, tim trade marketing saya benar-benar bekerja sama dengan tim marketingnya dan tim salesnya untuk memastikan produk-produk FNN itu benar-benar masuk ke penetrasi yang cukup tinggi, ya, produk-produknya 100 plus apa namanya FNN products yang beverage dan pun yang dairies, ya, itu dipikirkan oleh tim trade marketing program-program apa yang bisa menunjang atau membangun titik-titik penjualan yang current dan yang new, ya. Nah, itu kembali peran dan tanggung jawabnya tim trade marketing. Itu semoga menjawab ya, Oke, semoga Azai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ini banyak banget Ya, teman-teman yang tanya nih mengenai e-course terbaru Pak Bas ini. Yang dibahas itu mengenai tentang marketing aja untuk dasarnya atau diajarkan secara detail Pak, ilmu marketingnya ya. dan Oke, HDP, terima kasih pertanyaan. Untuk modul baru dari Pak Bas yang dibahas cuma mengenai dasar tentang marketing atau dia secara detail ilmu marketing dari semua bidang. Masih umum dan mendasar. Umum dan mendasar. Karena kalau detail perlu 3,5 tahun atau 4 tahun untuk belajar di kuliah, ya. Jadi gini HDP. Jadi tugas saya, ya, dan Pak Budi dan teman-teman di bisnis.id adalah kita semacam kayak apa ya? Kayak mungkin kayak dokter bisnis kali ya. Nah, kita meresepkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk disiplin-disiplin ilmu. Contohnya kayak marketing, finance, ya, sales, itu nggak semua dan menyeluruh dan mendetail, karena kami menganggap bahwa nggak perlu semuanya yang dipelajari dan diterapkan, harus apa namanya sesuai dengan tahapannya, ya, tahapannya yang lebih umum tapi practical, ya, praktis. Maksudnya praktis apa? Sederhana dan juga mudah diimplementasikan. Bisa diimplementasikan dengan harapan bahwa dengan itu saja harapan kami itu akan merubah atau memperbaiki situasi, mau itu marketingnya, salesnya, finance-nya. Seperti itu. Jadi HADP, jawaban saya adalah dasar-dasar marketing yang saya sampaikan di situ, tapi tidak terlalu detail. Karena kalau terlalu detail, nanti malah kehilangan esensinya dan teman-teman malah tambah banyak bingungnya ketimbang banyak belajarnya gitu. Kalau lebih banyak bingung, udah pasti nggak akan bisa dipraktekkan gitu. Dan pula ya apa namanya modul ini kita buat sesederhana dan sekompak mungkin, ya, karena kami juga menyadari teman-teman juga banyak yang tidak sabar ya untuk belajar yang untuk lebih besar dan lebih komprehensif. Oleh karenanya kita buat sekompak mungkin, sekali lagi, supaya penyerapannya lebih mudah, penerapannya juga lebih mudah, dan akhirnya bisa impact-nya moga-moga bisa langsung cepat terasa di situ. jadi semuanya Oke, harus di dasarnya dulu ya Pak sebelum ke lebih detailnya. Oke, kita betul sekali. ke pertanyaan kedua. Oke nih Pak, dari Little Italy. Izin bertanya Pak, ketika sebuah brand melakukan rebranding itu bagaimana marketingnya ya Pak? Apakah ada tahapan tertentu? Ya, basically kalau kita bicara rebranding itu ya, sebenarnya kita mereview kembali apa namanya value-nya. Value-nya itu apakah masih unik atau relevan, ya, dan relevan, dan atau relevan, maksudnya unik dan atau relevan. Nah, kalau dari situ kita lihat bahwa ada kebutuhan untuk merevisi, mengupgrade apapun namanya value kita, itu tentunya nanti akan berdampak pada brand yang kita miliki selama ini. Oke.
Itu seyogianya apa yang dimaksud dengan rebranding. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa wah saya ganti logo dan ganti warna, ganti bentuk itu dibilang rebranding. Nggak salah juga, tapi itu hanya sekedar merubah yang namanya brand identity-nya. Ya, rebranding kan bisa tahapannya mulai dari hanya merubah identity-nya atau bisa sampai merubah value-nya sehingga brand itu berubah. Makanya disebut rebranding. Nah, sekarang kembali nih ke Little Italy. Objektifnya yang mana nih? Apakah rebrandingnya hanya sekedar brand identity-nya yang berubah tapi value-nya tidak berubah? Atau sampai value-nya yang berubah sehingga brand identity-nya juga ikut berubah? Gitu. Nah, tahapannya tentunya ya itu sama. Apapun itu, kita kan kalau punya value dan beriklan tadi ingat ya, Little Italy menghidupkan value itu ya di brandnya dan juga di 4P-nya tadi. Paling tidak ya, yang mendasar 4P itu tadi. Semuanya akan ada reviewnya, bisa jadi tidak berubah, tapi perlu review. Contohnya, apakah pricingnya itu kalau again kalau objektifnya rebranding itu dikarenakan oleh value yang berubah, apakah value dan price relationship-nya berubah atau tidak? Oke, kalau itu berubah berarti pricingnya harus disesuaikan, ya mau itu turun atau naik tergantung value-nya berubahnya ke arah mana. Oke, dan tergantung juga harga pasaran value-nya itu berubah kemana. Ya, jadi paling tidak price-nya harus disesuaikan dengan value yang baru. Berarti exercise-nya masih sama detail-detail nih. Semuanya itu dilihat tuh penghidupan produk desainnya berubah apa tidak. Contohnya kalau value kita sudah menganut ke arah yang lebih muda umpamanya ya. Bisa jadi apa namanya produk desainnya pun disesuaikan. Ya, saya punya contoh sewaktu saya menangani produk-produk yang menargetkan yang relatifly usianya lebih muda, itu dari sisi penyebutannya harus ada sub-brand yang berbeda dan harus dilakukan. Terus juga ada mungkin apa namanya kebutuhan akan target yang lebih muda notabene-nya ya relatively bisa jadi produk itu memerlukan satu apa ya namanya ingredients tambahan. Itu kalau kita udah memikirkan produk desain terhadap value yang sedikit berubah atau disesuaikan, produk desainnya pun bisa berubah. Kita lihat di era tahun 80-an ya, Adidas di saat Nike masuk, dia merasa bahwa tiba-tiba brand Adidas terlihat tua gitu ya, karena ada Nike masuk. Oleh karenanya value-nya dia harus memasukkan unsur-unsur yang tetap relevan terhadap anak yang lebih muda atau orang yang berjiwa lebih muda yang sempat hijrah ke Nike. Oleh karena kalau diperhatikan ada Adidas Lifestyle, ada Adidas yang tetap performance ya, tapi juga ada Adidas ada tiga ya kalau saya nggak salah. Yang ketiga tuh yang lebih ke arah vintage-nya umpamanya ya. Itu dia lakukan. Nah, kita lihat brandnya masih sama Adidas, tapi logonya aja beda kan, yang lebih muda, lebih stylish ya, tapi yang apa namanya, yang vintage, yang pakai kayak rumput tiga gitu ya, saya nggak tahu nyebutnya apa gitu kan. Nah ini contoh-contoh rebranding. Sekali lagi harus dilihat rebranding apakah hanya sekedar berubah identitas atau dia sampai dengan rebranding itu dikarenakan ada penyesuaian atau perubahan value. Oke? Silakan, itu lihat Charlie. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Little Italy ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Daniel. Ya, Bagaimana untuk meningkatkan awareness dari item produk baru yang tidak terlalu mempunyai uniqueness-nya?
Daniel Lim, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya kalau bisa diselesaikan dulu nih dilemanya. Sebisa mungkin kalau kita punya produk itu harus unik ya dan relevan tentunya. Nah, jadi kalau kita meningkatkan awareness itu sekali lagi bukan hanya nama aja yang mau kita tanamkan di benaknya target kita. Jadi istilahnya kita nggak hanya pingin supaya mereka apa namanya ingat namanya Daniel Lim. Mereka kan perlu tahu Daniel Lim itu siapa. Apa sih keunikannya? Nggak bedanya kalau kita memperkenalkan diri dalam suatu mungkin pertemuan ya. Kalau kita hanya memperkenalkan diri, saya Daniel Lim. Orang akan, oh mungkin dia bisa ingat Daniel Lim dengan profil tampilannya yang saya bilang ya, kayak brand itu. Mungkin dia bisa ingat, tapi dia tidak mengenal. Nah, mengenal itu siapanya dari seorang Daniel Lim ini itu yang harus kita bangun. Kalau enggak, dia hanya melihat Daniel Lim sama dengan yang lain. Mungkin dia aware Daniel Lim, tapi dia tidak tertarik untuk mengenal Daniel Lim lebih jauh karena dia tidak mengenal alias Daniel Lim ini tidak punya keunikan yang membedakan dengan Shirley umpamanya ada di pertemuan itu atau saya ada di pertemuan itu. Sehingga kalau hanya ada kita bertiga aja mungkin si pemirsanya mengenal Daniel, mengenal saya Baskara, mengenal Shirley. Tapi di antara ketiga ini mungkin Shirley yang punya keunikan gitu. Nah, keunikan itu dikomunikasikan dengan pemirsanya itu akhirnya brand awareness-nya kita bertiga sama, tapi kalau kita bilang apa namanya brand strength-nya Shirley jauh lebih tinggi sehingga Shirley jauh lebih punya keunikan yang diingat sehingga orang akan menaruh perhatiannya ke Shirley lebih dari ke saya dan Daniel gitu. Jadi yang harus dibereskan bukan caranya bagaimana meningkatkan awareness dari item yang punya uniqueness, harusnya kita harus bangun uniqueness-nya dulu alias bangun value, baru kita lakukan hal-hal penghidupannya di 4P itu. Jadi promosinya jauh lebih gampang. Dikala kita menggembar-gemborkan Daniel, itu harus ada keunikan dan relevansinya. Itu yang harus digembar-gemborkan gitu. Dan kalau belum ada, ya harus dibuat dulu. Ya, jadi caranya masih sama. Tapi ya menjadi dilema kalau Anda tidak punya uniqueness dan relevansinya. Ya, karena nanti mubazir, orang hanya dengar, oh Daniel, oh Daniel, oh Daniel, tapi tidak mengenal. Mubazir nanti, dengan segala cara apapun. Itu ya, Daniel. Oke, semoga terjawab nih dari pertanyaan Pak Daniel. Oke Pak, Ya. Kita tunggu deh pertanyaan dari teman-teman lainnya. Sambil tunggu pertanyaan lainnya, kan salah satu strategi marketing itu kan yang paling istilahnya paling dipakai saat ini itu mengenai iklannya Ya. Pak. Nah banyak teman-teman di sini mungkin yang masih takut Pak kalau misalkan istilahnya bakar uang. Nah itu menurut Pak Bas untuk teman-teman pemula ini apakah bakar uang itu bisa maksudnya worth it kah untuk bisnisnya mereka ke depan? Ya, apa namanya yang kita harus pahami sebenarnya bakar uang itu definisinya apa sih? Oke, definisinya apa sih? Nah, ini biasanya apa namanya yang namanya bakar uang itu kan definisi yang banyak dilakukan oleh startup yang notabene-nya adalah umumnya ya, nggak semua tapi umumnya atau mayoritas adalah perusahaan-perusahaan teknologi, ya perusahaan-perusahaan teknologi dan memang dalam sisi persaingannya di dunia itu adalah kecepatan sangat penting dan juga untuk mendapatkan skill tertentu ya skill of economics itu juga sangat penting dan juga paling tidak dari sisi pendanaan
investor itu melihat perusahaan-perusahaan teknologi dengan segala promisingnya, ya, prospektusnya ke depan, mau itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu sangat bullish istilahnya, sangat menjanjikan, sehingga banyak investor yang tertarik. Pun perhitungannya mereka itu tidak perlu profit, juga sudah sangat menarik untuk para investor, sehingga duitnya yang ditarik itu sudah mendapatkan istilahnya ridho, ya, mendapatkan dukungan untuk digunakan sebagai bahan promosi, sehingga apapun yang ditawarkan, mau tidak hanya beriklan yang jor-joran, tapi benar-benar untuk menarik pembeli dengan menawarkan value itu di bawah harganya, jauh di bawah harga value-nya, ya, untuk memenangkan kompetisinya. Ingat, untuk mengejar kecepatan untuk scale up. Nah, sehingga dinamakanlah bakar uang. Kalau di bisnis umumnya, ujung-ujungnya pasti akan ada yang namanya targeted profit di tahun-tahun tertentu. Ya, makanya kita mengenal ada break even di 3 tahun, break even di 5 tahun. Nah, di 3 atau 5 tahun itu sebenarnya istilahnya bakar duitnya ada juga. Ya, alias yang bakar duit adalah uang yang diinvestasikan kembalinya belum dalam bentuk profit yang bisa jadi nol atau bahkan plus, masih negatif, tapi sudah dirancang atau rencanakan. Ya, saya mengalami itu. Jadi kalau kita punya produk baru, kita bisa buat yang namanya financial modeling-nya, break even-nya di 3 tahun kah, di 5 tahun kah. Berarti alias sebelum 3 tahun itu bisa dilihat secara profit secara tahunan atau bahkan kumulatifnya sebelum 3 tahun itu masih negatif. Nah, itu bisa didefinisikan kalau zaman sekarang bakar uang, ya bakar uang. Tapi dengan perencanaan yang paling tidak ada gambaran 3 atau 5 tahun. Nah, kalau di dunia teknologi, itu definisi time frame-nya bisa mungkin tidak terlihat gitu, karena istilahnya ada duit dana yang didapat dari investor yang dijor-jorkan ke market, ya, untuk memenangkan kompetisi dan untuk mendapatkan scale up yang dengan kecepatan tinggi. Itu bisa jadi 5 tahun kah, 10 tahun kah, 15 tahun kah, itu juga masih tidak terlihat jelas. Tapi ini diterima oleh para investornya, gitu. Ya, jadi istilah bakar duitnya kalau di konvensional 3 sampai 5 tahun, kalau di teknologi bisa jadi 10-15 tahun, bahkan sampai sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu yang terus giat dan aktif dalam berpromosi dalam segala bentuknya, termasuk price discounting jor-joran, itu masih terus jalan, masih terus hidup. Ya, kalau dilihat sekarang, coba deh dilihat perusahaan-perusahaan teknologi mana sih yang sudah profitable. Ya, bisa dicek. Seperti itu. Jadi, kembali lagi, definisinya harus kita pahami. Ya, business aspiration yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman harus jelas. Nah, kalau harus jelas, udah jelas, di saat itu pula kita bisa tahu, tanda kutip, kapan kita bisa bakar uangnya dan sampai kapan. Gitu. Oke, berarti harus dibutuhkannya bisnis plan-nya ya Pak. Jadi nggak salah Iya, langkah walaupun ingin bakar uang itu. iya. Nah, nanti Dan kan hubungannya kalau teman-teman plan yang udah jelas, ya kan, share, kalau udah jelas kan plan kita tahu kita mau bakar uang ini 3 tahun kah, 5 tahun kah, gitu. Nah, kalau bisnis konvensional kayak teman-teman mungkin yang non teknologi, kan kita nggak punya uang yang dibakar setiap tahun gitu. Beda dengan teknologi, mereka seri A, seri B, seri C, dan sampai seri G dan H gitu, duitnya masuk terus gitu, karena investornya berada di sisi mereka untuk terus berpromosi secara agresif. Nah, kalau teman-teman yang konvensional, duitnya dari mana gitu? Kalau nggak dihitung secara secara matang, ya bisa gulung tikar nanti kebalikannya, gitu kan? oke
teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Oke. teman-teman ini terkesima atau gimana nih? Malam ini nih. Eh, ada. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran nih apa itu marketing, bisa daftarkan di course terbarunya Pak Bas dengan klik link di bio kita ya untuk bisa mendapatkan special price. Nah, special price ini hanya sampai tanggal 5. Jadi teman-teman bisa amankan slotnya terlebih dahulu untuk mendapat special price. Oke, Ada Pak, ada itu ya. pertanyaan dari Abdul Kholis. Pak Bas, bagaimana cara membuat positioning, Pak, yang tidak mudah diikuti kompetitor dan tahan lama? Oke. Ya, dari Abdul Khalis. Yes, pertanyaannya bagus sekali Abdul Khalis. Jadi memang apa namanya kalau kita lihat ya, positioning. Positioning itu apa sih? Positioning itu kan menaruh apa yang namanya brand promise dan reason to believe di benak konsumen. Sekali lagi, ya positioning itu ini buat teman-teman yang lain juga, itu adalah menaruh brand promise ya apa yang dijanjikan oleh teman-teman dari produk atau jasanya dan juga harus ada reason to believe-nya di benak konsumen. Konsumen siapa yang ditargetin. Jadi jangan salah, itu selalu saya garis bawahi yang ditargetin. Jadi bukan semua orang, tapi target consumer yang dibidik. Oke, nah positioningnya ini adalah turunan dari value. Jadi awalnya harus ciptakan value dulu. Ya, kalau belum menciptakan tapi loncat ke positioning, boleh-boleh aja. Tapi biasanya itu tidak akan apa namanya sustainable karena kita tidak melalui disiplin bagaimana kita memilih fitur benefit yang unik dan relevan. Jadi saya nggak bilang bahwa kalau nggak punya value nggak akan punya positioning yang bagus. Biasanya kalau tidak punya value, positioningnya pun akan tidak sustainable, alias main tembak langsung. Gimana sih kalau orang tembak langsung kan? Bisa jadi nembak kali ini berhasil dan sukses, tapi ke depannya bisa meleset karena tidak dibangun dari fondasi yang kuat, alias tidak dibangun oleh value yang kuat. Oke? Ya, jadi Abdul Khalis tolong kalau belum punya value, belajarilah dan membangun atau menciptakan value. Nah, dari situ nanti diturunkan yang namanya positioning itu. Nah, dalam proses positioning biasanya ada langkah 1, 2, yaitu menciptakan segmentasi pasar dulu atau kita memilah, lalu kita targeting alias memilih target customer kita, nah, baru kita buat positioningnya. Di positioning elemennya apa? Sederhana aja, kita harus punya, seperti tadi saya bilang, brand promise-nya itu apa? Tentu brand promise-nya harus unik dan relevan. Dan kalau kita udah dapat brand promise-nya yang unik dan relevan, tentu harus punya reason to believe. Reason to believe itu apa? Ya kalau saya menjanjikan Shirley akan nanya, itu benar-benar bisa saya yakinkan nggak sih? Kalau Anda bilang Anda yang terbaik, apanya yang terbaik? Umpamanya. Oh, yang terbaik karena teruji secara klinis. Oh, terbaik karena punya sertifikasi. Oh, terbukti apa? Terbaik karena mesinnya canggih, terbaik terdepan. Ya, jadi harus ada janji, janji itu harus ada pendukungnya. Itu sederhananya frameworknya. Tentunya di awal harus kita pastikan ini terhadap target yang mana yang kita ingin bidik. Ya, jadi ada 3 komponen, yaitu targetnya jelas, brand promise-nya jelas, reason to believe-nya jelas. Gampang kan? Teorinya gitu, tapi kan prakteknya itu harus didalamin mulai dari value seperti tadi saya bilang. Gitu. Oke, Maka kembali mantap lagi Abdul pada Khalis. siapa target kita ya, Pak? Iya. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang mungkin mulai capek dengar kok kembalinya value lagi. Oleh karenanya itu. Makanya saya gembar-gemborin dari sejak 2 tahun yang lalu. You cannot go without kalau ingin punya bisnis yang sustainable dan profitable tanpa adanya value gitu ya.
Apalagi kalau kita buat positioning, bisa-bisa aja hanya sayangnya itu tadi yang dibilang nggak sustain. Nah, kalau nggak sustain, contohnya juga tentunya bisa di-copy oleh kompetitor juga gitu. Karena sama-sama tidak punya fondasi yang kuat gitu. Sama-sama rapuh, sama-sama mengcopy, akhirnya dua-duanya rapuh dan tetap apa mudah hijrah dari dunia ini gitu ya. Oke nih Pak, mungkin teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi nih? Bertanya ini gratis nih ya daripada teman-teman apa kebingungan di tengah jalan terkait kendala bisnis. Nah ini boleh ditanyakan pada Pak Bas nih terkait kendala bisnisnya ataupun terkait marketingnya, value creationnya Pak Bas akan siap bantu. Atau mengenai bisnis secara umum, silakan. Ya, jadi tidak kembali yang selalu kita ingatkan ya, Shirley buat teman-teman, topik pembuka untuk mengarahkan dan menghangatkan suasana sehingga teman-teman tahu topik apa yang sedang hangat yang bisa dibicarakan dan ditanyakan. Tapi bukan berarti topik yang lain masih soal bisnis ya, bisa ditanyakan, silahkan ya. Jadi kesempatan teman-teman ada setiap hari Senin dengan saya dan hari Rabu dengan Pak Budi. Jadi moga-moga bisa digunakan nih kesempatannya dengan baik. Ayo, masih ada waktu berapa nih? 4 menit. Benar ya? 4 Dapur menit, abnormal. 4 menit terakhir ya Pak. Iya, ya. Ini ada dapur abnormal, turunannya abnormal nih kayaknya. Tapi kok warnanya kuning oranye nih. Dapur Pak kalau ini bukan dapur. Mirip-mirip nih. Identitasnya udah mirip-mirip nih. Beda beda gambarnya aja nih. Ini dari Tribayu AC mau tanya coach. Oke nih kita tunggu dari Tribayu AC ini ke pertanyaan dari dipha.log. Pertanyaan dasar Pak, bagaimana menentukan value? Dari dipha.log. ini saya kedap-kedip soalnya saya dipha.log. Wah, itu pertanyaannya apa namanya sederhana tapi panjang lebar tuh. Jadi kalau dibuat workshop aja 2 hari tuh membuat value creation. Itu jadi gini, apa namanya intinya ya, bagaimananya panjang, bagaimananya itu ada 3 modul ya untuk melakukan membangun value itu. 3 modul itu kalau dibahas di workshop itu 2 hari. Jadi saya kasih ini aja lah, apa namanya, singkat katanya aja ya, untuk membantu bayangan. Jadi kalau kita mencari value itu, adalah kita mencari motivasi tertinggi. Intinya itu. Motivasi tertinggi kenapa konsumen mengingini atau menggila-gilai lah produk atau jasa yang ditawarkan oleh Deep Hub ini. Ya, jadi itu sorry apa? Namanya rada susah sana. deephub.com. Ya, jadi seperti itu. Nah, caranya itu kita harus melihat analisa bisnis ya, walaupun tidak terlalu luas ya, saya sudah mengarahkan juga di situ ya. Lalu juga kita mulai membangun value laddering ya, membangun value ladderingnya itu mulai dari fiturnya apa, benefitnya apa, sampai ke titik motivasional tadi yang kita bisa dapatkan. Itu dengan melihat competitor, melihat buying factor, melihat path to purchase-nya, lalu nanti proses itu bisa membantu kita menciptakan value. Lalu setelah kita dapat value, ya harus kita hidupkan gimana caranya, ya. Terus juga akhirnya kita masuk ke mencari sebenarnya target kita yang tepat itu siapa, pilihannya apa, ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menentukan KPI dan organisasi dari
penghidupan value-nya di internal organisasi kita tuh gimana. Ya, jadi itu caranya secara garis besarnya ya. Jadi banyak detailnya. Kalau mau, alhamdulillah ya di Business ID ada tuh e-course-nya. Ya kalau nanti mau mempelajari lebih dalam bagaimana menciptakan value. Tapi yang seperti saya sampaikan pada teman-teman, intinya kita ingin mencari motivasi tertinggi kenapa konsumen yang kita targetin menggila-gilai produk atau jasa Anda. Oke? Oke nih, untuk lebih detailnya bisa mengikuti e-course-nya di Business ID yaitu Value Creation. Oke nih Pak, ini ada Ya, nanti pertanyaan kalau udah lagi. ngambil, kita kan ada itu ya Sherly ya, ada mentoring juga free dan juga akhirnya bisa membahas di bisnis Q&A ini kalau masih ada yang ditanyakan ya. Jadi istilah saya tuh dan kami di Business ID belilah ini ya dulu nih textbook dan panduannya dulu. Kalau enggak nanti agak susah membahasnya dan terlalu detail. Ya, jadi teman-teman yang saya amatin yang sudah ngambil paling tidak jauh lebih punya fondasi dan pertanyaannya jauh lebih terarah ya ketimbang pertanyaannya terlalu luas. Jadi agak susah untuk jawabnya dan perlu makan waktu gitu. Oke? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Ya. HADP. Untuk mencari kebiasaan calon customer kita itu memulainya bagaimana eh, dan bagaimana mencari target market kita di kelas C, Pak. Mencari kebiasaan calon customer kita itu memulainya bagaimana dan bagaimana mencari target market kita di kelas C. Oke, justru dibalik bisa jadi target market kita bukan di kelas C ya. Karena itu kan sekarang asumsi dan hipotesanya oh kita kelas C. Nah, kita kalau di awal tadi saya bilang ya, segmentation, targeting, and positioning. Segmentation itu kita memilah dulu. Sebenarnya target-target yang ada itu seberapa banyak sih jenisnya? Oke, pertanyaan adalah, oh gimana saya tahu gitu kan? Mulailah dari apa yang Anda miliki. Yang Anda miliki siapa? Apa? Ya target yang sekarang sudah membeli produk Anda, mulailah dari situ dulu. Ya, anggap aja mungkin ada pelanggannya 10 atau 50 orang atau 100 orang. Kita pahamin mereka ya untuk mengenal konsumen kita. Termasuk juga sebenarnya mereka itu kelasnya di mana? Bisa jadi mereka umumnya kelas B atau kelas A umpamanya. Ya, dengan segala kriterianya. Karena tanpa kita menginterview dan tanda kutip menginterogasi mereka, kita nggak akan paham. Paling tidak mulailah dari pembeli yang sudah beberapa kali beli produk atau jasa kita. Kita interview aja, kita interogasi mereka. Kenapa kok beli produk kita? Apa yang menarik? Ya kan? Terus kira-kira hal-hal apa yang mungkin belum terpenuhi? Nah, itu sebagai area kita bisa improve. Ya, terus kita tanya profilnya mereka dan kita amati laki kah, perempuan kah, atau splitnya sama kah? Terus juga kita tanya kalau boleh tahu mungkin eh, untuk cari gambaran spendingnya mereka berapa, bisa jadi kita tahu oh mereka itu kelas yang makannya per mealnya mungkin 20.000 kah, 30.000 kah kalau ini seandainya jualan makanan ya. Belanjanya mereka berapa tuh? Kan bisa dilihat ya kalau udah pakai pencatatan atau bahkan udah pakai Moka kan kelihatan customer itu sekali beli berapa rata-ratanya dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang bisa membangun dan mengenal siapakah customer kita paling tidak sekarang. Itu akan sangat membantu. Ya, nah dari situ ya udah kita akan kalau emang kita yakin mereka adalah target kita, ya udah kita layani berdasarkan pengetahuan kita dan kebutuhan dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ungkapkan. Jadi mulailah dari situ dulu. Ya walaupun nanti kalau sudah besar bisa melakukan research yang jauh lebih komprehensif dan juga lebih tajam ya. Tapi untuk para pemula atau entrepreneur atau startup ya
Mulailah dari situ dulu. Pahami pembeli yang loyal saat ini dulu. Jadi ada gambaran who they are ya. Oke, semoga Oke? terjawab pertanyaan dari Pak ADP ini. Oke Pak, berhubung kita juga keterbatasan waktu, ini sudah lebih dari 5 menit. Mungkin kita akhiri saja sampai sesi live pada malam hari ini. Terima kasih Yap. Pak Bas untuk sesi sharing pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat bagi saya juga teman-teman yang menyimak pada malam hari ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Shirley sudah menemani saya malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Jadi ya semangat selalu ya dan jaga jarak, jaga kesehatan tetap. Semoga kita semua aman dari COVID dan tetap sehat walafiat. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, bye.